Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk menghadiri pelantikan Paus Leo ke-14 di Vatikan. Muhaimin mengemban misi penting sebagai bentuk penghormatan Presiden Prabowo kepada Paus Leo ke-14. Tak hanya Caimin, Menteri Koperasi Budi Ari juga ikut serta dalam rombongan yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu dini hari. Pelantikan Paus baru dijadwalkan berlangsung pada Minggu 18 Mei dan dalam misa di alun-alun Santo Petrus pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Caimin menegaskan kehadirannya membawa misi penting dari Presiden Prabowo. Kita dipesankan untuk terus merajut kebersamaan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Termasuk di dalamnya keinginan Indonesia yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin yang mewujudkan perdamaian dunia di seluruh dunia, baik itu di kawasan Timur Tengah, Palestina, juga di kawasan konflik-konflik lainnya. Seperti yang menjadi misi Bapak Sri Paus yang sering disampaikan, bahwa misi perdamaian kemanusiaan akan menjadi bagian utama dari pekerjaan besar negara Vatikan dan Indonesia. Pelantikan Paus Leo XIV akan segera dilakukan. Menko PM Muhaimin Iskandar dan Menkop Budi Ari diutus Presiden Prabowo dan disebut sudah tiba di Vatikan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita pun sudah terhubung dengan Gus Muhaimin. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Vatikan, Gus Imin. Selamat siang menjelang sore di Vatikan. Assalamualaikum. Senang sekali bisa Waalaikumsalam. ketemu. Gus Imin, ini kan disebutkan baru tiba ya Gus ya. Nah ini sebenarnya bagaimana alur kegiatan besok saat pelantikan untuk para delegasi negara? Ya, saya baru saja ini mendarat di Roma, di Bandara Italia, di mana saya beserta Mas Budi Ari dan staf diutus khusus untuk menghadiri pengukuhan istilahnya yang dilakukan oleh Vatikan pada Paus baru, yaitu Bapak Sri Paus Leo ke-14. Nah, tadi saya datang juga banyak sekali rombongan dari berbagai negara yang mewakili negara masing-masing, yang bersamaan dengan saya saja tadi kelihatan dari Pakistan, dari USA, dari beberapa negara-negara yang memang sudah pada berdatangan di Itali ini untuk nanti bersiap-siap besok pagi-pagi jam 8 sudah harus menuju Vatikan. Di Vatikan itu akan menyaksikan berbagai prosesi kegiatan keagamaan sekaligus pengukuhan Paus Leo yang ke-14 ini. Saya dan Mas Budi ditugaskan khusus akan membawa surat khusus untuk Bapak Sri Paus Leo ke-14 untuk saya sampaikan yang berisi tentang dukungan, selamat dan kerjasama yang diharapkan untuk terus menjadi pilar-pilar perdamaian dunia. Kita tahu Vatikan, terutama Bapak Paus, termasuk khususnya Pak Sri Paus Leo yang ke-14 ini memiliki pengalaman dan kerja-kerja sosial yang sangat luar biasa di bidang kemanusiaan, perdamaian, dan nilai-nilai universal lainnya. Indonesia dan Vatikan punya tugas yang sangat penting bagi terwujudnya rasa aman, nyaman, dan damai. Oke, berarti sudah ada surat khusus yang dititipkan kepada Gus Imin dan juga Pak Budi Ari begitu ya. Tapi kalau tadi Gus Imin sempat menyinggung sedikit begitu ya soal sosok Paus Leo ke-14 ini. Gus Imin ketika ditugaskan kemudian mungkin juga turut mengenal seperti apa kesan pertama atau impresi dari Paus Leo ke-14 ini, Gus Imin. Ya, dari dulu Vatikan dan Indonesia memiliki hubungan khusus karena sama-sama negara dengan pemeluk umat agama yang amat sangat kuat ya. Justru dari situ kita mengenal semua para Bapak Sri Paus yang silih berganti terjadi regenerasi. Nah, salah satu yang saya kenal dan kita semua pasti kenal, Pak Sri Paus Leo yang ke-14 ini adalah sosok yang memang dari bawah
beliau warga negara USA tapi bekerja untuk gereja dan kemanusiaan di Peru, kemudian menjadi warga Peru dan USA, lalu kemudian menjadi warga Vatikan dan akhirnya terpilih menjadi Paus Leo yang ke-14 ini dengan pengalaman, dedikasi, karya-karya sosial dan pandangan-pandangan yang sangat luar biasa tentang kemanusiaan. Dan kita tahu beliau termasuk yang mendukung dan mendorong investasi nilai-nilai keluarga, karena keluarga ini penting buat Indonesia, buat Vatikan, buat agama-agama, karena sekularisme yang anti nilai-nilai keluarga ini juga bisa tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat kita. Yang kedua, nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan yang beliau usung terus, pengabdian di bidang sosial dan kemanusiaan di berbagai negara. Akhirnya beliau terpilih karena sikap dan pandangan serta karya-karya sosial yang begitu agung buat kemanusiaan kita. Karena itu kita sangat apresiasi, salut, bahkan sangat senang dengan terpilihnya beliau untuk memimpin umat Katolik di sini. Gus Imin kan juga besar, kemudian tumbuh dengan pengajaran NU begitu ya. Apa sih Gus yang sekiranya mungkin umat Muslim harapkan dari pemimpin baru Katolik ini begitu? Terutama tadi banyak Gus menyebutkan soal kepedulian terhadap kaum miskin, kemudian juga ada pesan khusus dari Presiden Prabowo yang dibawa itu soal perdamaian. Apa Gus harapan dari umat Muslim Indonesia misalnya, atau salah satunya adalah Gus Imin begitu terhadap pemimpin baru Katolik? Ya, pemimpin agama, terutama pemimpin Katolik, Bapak Sri Paus yang Leo ke-14 ini, misi pentingnya adalah menciptakan keadilan, perdamaian, dan membantu masyarakat miskin yang terpinggirkan. Ini sesuai dengan perjalanan kita sebagai bangsa, dan juga saya sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki satu titik kewajiban untuk mendorong kaum marginal dan kaum miskin untuk tumbuh menjadi berdaya dan mandiri. Di sisi yang lain, agama-agama di dunia, termasuk yang saya yakini, agama Islam, perjuangan Nahdlatul Ulama, perjuangan Sri Paus Leo ke-14 ini sama. Kita harus menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk mempengaruhi terwujudnya rasa adil, rasa damai, rasa tolong-menolong dan kemanusiaan, solidaritas. Nah, karya-karya beliau termasuk pendidikan dan kemuliaan. Beliau juga termasuk memiliki pandangan dalam bersosial media juga harus hati-hati dan memiliki kepedulian. Sehingga media sosial bisa membawa kemajuan positif bagi kemanusiaan, kualitas hidup, dan tentu saja kemakmuran kita semua. Karena itu misi yang dititipkan melalui surat Pak Presiden Pak Sri Paus Leo yang ke-14 ini adalah bagian dari upaya kita, Indonesia, Vatikan, dan negara-negara di dunia, terutama umat-umat beragama di seluruh dunia, untuk terus mendorong peran agama agar pemerintahan dimanapun bisa benar-benar menjalankan nilai-nilai keadilan, pemerataan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan yang terpinggirkan. Oke, baik. Karena Gus Imin tadi menyinggung soal media sosial, boleh mungkin saya minta kata-kata hari ini. Karena di media sosial Gus Imin seringkali memberikan atau share begitu ya kata-kata hari ini. Boleh Gus, kata-kata hari ini jelang pelantikan Paus Leo ke-14 esok. Media sosial itu menyambungkan, bukan memisahkan dan memecahkan di antara kita dan persaudaraan di antara sesama. Asik. Mari bermedia sosial dengan cerdas dan menuju kemanusiaan.
Baik, terima kasih kata-kata hari ini Muhaimin Iskandar, Menko PM Republik Indonesia. Semoga lancar esok, Gus. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam.